Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Adapun beberapa warta lisan yang perlu diperhatikan bersama. Pertama adalah pelayanan penerimaan anggota. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat GKI Kelapa Cengkir, maka pada ibadah online hari Minggu 17 Oktober 2021 akan dilaksanakan penerimaan anggota atas diri Saudari Melina Sofiana yang berasal dari Gereja Bethel Indonesia, LGF, Mangga 2 Square, Jakarta. Kemudian kedua ada perjamuan kudus. Pada hari Minggu 3 Oktober 2021, kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus secara online atau daring. Untuk sementara waktu, Majelis Jemaat tidak melayankan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit bagi anggota SIDI yang sudah lanjut usia atau yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir ada pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online melalui aplikasi Zoom diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam pada bulan Oktober 2021 dan akan membahas tentang iman Kristen dan budaya. Mohon keikutsertaan jemaat sekalian. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta dalam setiap kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini tanggal 26 September 2021 dilayani oleh Pendeta Hamzah Uy dari Jemaat GKI Diponegoro, Magelang dengan tema Kita dan Mereka.
Dikau Allahku sembah pada pagi yang cerah, syukurku kepadamu atas tiap kurnia. Kau telah menjagaku pada malam yang gelap, pada hari ini pun bimbing langkahku tetap. Sinarmu bercahayalah di seluruh dunia, juga dalam hatiku, kasih-Mu pun nyata. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik, yang memberikan kita kesempatan dan selalu memberikan kita kesempatan untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saudara, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kita tundukkan kepala, kita berdoa secara pribadi. Saya akan tutup kita nanti di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kembali kepada Engkau di saat ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Sebab kami sungguh sadar Tuhan bahwa kami kerap kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lewat perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami. Yang nampak juga kesannya bahwa mungkin kami membeda-bedakan kami dan orang lain. Sehingga kami tidak menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini untuk membawa kedamaian dan persatuan satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan apabila kami lupa menceritakan tentang Engkau. Ampuni kami Tuhan apabila kami penuh dengan tipu muslihat. Ampuni kami apabila kami bersifat egois dan iri hati, posesif dan eksklusif. Ampuni kami ketika kami di tengah-tengah keluarga kami tidak mencerminkan Kristus yang hidup, yang mengajar kami bagaimana bersikap lemah lembut dan penuh kasih serta rendah hati. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab kami mengerti tanpa pertolongan dan pengampunan Tuhan, sungguh kami tidak akan merasakan sukacita di dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa doa kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani daku. 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 Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarkanlah berita anugerah dari Roma pasal 6 ayat 9 sampai 11 demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Dia sanggup, dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelupkan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala kita dan kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saat yang indah di mana kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalam hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami di tempat ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan. Tegurlah kami, nasihatilah kami, dan hiburkanlah kami dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang hina ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga mudah diterima dan kemudian dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami dari awal pemberitaan ini Tuhan, sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab dari Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50, Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom saudara, Bapak Ibu Saudara GKI Kelapa Cengkir Jakarta yang saya sangat kasihi. Sifat atau karakter seseorang merupakan bagian yang sangat sulit untuk berubah atau diubah. Dan terjadinya sebuah perubahan karakter atau sifat membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak mudah saudara merubah sebuah sifat dan karakter. Anak saya yang waktu itu masih kecil dan baru belajar jalan, saya dan istri selalu memegang tangan kanan dan tangan kirinya, lalu mencoba menyemangati dia, ayo berjalan terus ke depan, jangan takut, kamu bisa dan kamu bisa. Saudara, anak saya kemudian perlahan-lahan bisa belajar berjalan di dalam proses waktu yang cukup panjang. Mulai dia tertatih-tatih, mulai dia berjalan Bapak Ibu Saudara dengan pelan. Sembari dia berteriak, saya bisa, tetapi belepotan ngomongnya Bapak Ibu Saudara. Sampai pada akhirnya dia bisa berjalan dengan baik, lalu kemudian dia bisa berlari. Dan ketika dia berlari, tercerminlah wajahnya penuh dengan sukacita. Saudara, proses itu tentu lebih mudah daripada karakter untuk berubah. Karena mengubah sebuah karakter kita perlu pertolongan Roh Kudus dan juga kesadaran bahwa kehidupan yang menjadi lebih baik pasti lebih sulit untuk dilakukan. Saudara, nampaknya murid Yesus pun harus mengalami proses yang panjang untuk belajar. Ketika kita membaca awal perjalanan mereka bersama dengan Yesus, ketika mereka dipanggil Tuhan untuk mengikuti Tuhan, mereka menanggalkan segala sesuatunya Bapak Ibu Saudara. Bahkan Petrus mengatakan, aku tidak layak di hadapan engkau. Siapakah aku yang engkau panggil menjadi anakmu dan murid-muridmu?
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal perjalanan Yesus, sederhananya kita melihat di dalam Markus pasal 8 umpamanya. Kita mendapatkan bahwa Yesus mengajarkan mereka arti memikul salib dan menyangkal diri sebagai murid Yesus. Karakter memahami bahwa diri itu egois, itu penting. Memahami diri yang rawan dengan iri hati penting. Lalu Tuhan mengatakan engkau harus melepaskan semuanya itu. Engkau harus hidup benar di hadapanku. Engkau harus betul-betul melepaskan eksklusivitas di dalam dirimu yang paling dalam. Etnosentrisme yang begitu kuat, yaitu melihat budayamu lebih tinggi daripada budaya yang lain. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mereka harus melepaskan diri dari hal itu. Dan minggu kemarin kita sedang disuguhi dengan Markus yang juga mengajarkan kepada kita hal pertengkaran di antara para murid. Siapa yang paling besar di antara mereka. Rupanya Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus dari dulu sampai pada hari ini, mereka tidak tahu apa yang Yesus maksudkan. Ketika Yesus berkata sangkal diri, pikul salib, ketika Yesus berkata tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, kalian harus melakukan apa yang ditugaskan kepadamu, mereka pun masih tidak mengerti. Sampai pada teks yang kita baca ini, di mana murid Yesus merasa diri very special, di mana murid Yesus merasa diri begitu tinggi dan tidak selevel dengan orang-orang lain. Dia merasa diri lebih tinggi daripada semua orang. Dan Bapak Ibu Saudara, knowledge mereka belum komplit. Walaupun mereka mengikuti Yesus 3 tahun waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka melihat Yesus bagaimana mengajarkan mereka tentang hal yang sangat penting di dalam hidup mereka. Tapi mereka masih tidak mengerti. Sehingga ketika mereka melihat orang lain, orang yang mengusir setan memakai nama Yesus, mereka mencegah orang itu. Mereka berkata, "Hai, berhenti. Anda tidak termasuk dalam kelompok kami. Nama Yesus kami di copyright. Tidak boleh dipakai oleh orang lain selain kelompok kami." Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, eksklusivitasnya nampak sekali di sini. Kami kelompok 12 murid yang terpisah dari orang lain, maka yang dispesialkan kami bukan kamu. Dan kami adalah orang-orang yang terpilih, yang sedang top waktu itu dimanapun Yesus berada, dimanapun 12 murid berada, orang berbondong-bondong mencari dia, bak artis Bapak Ibu Saudara, yang datang ke suatu kota, beritanya tersebar begitu cepat melalui media sosial dan sebagainya. Begitu juga Yesus pada waktu itu dari mulut ke mulut, orang mengundang satu dengan yang lain. Yesus ada di situ, mulailah mereka membawa orang timpang, orang buta, orang cacat untuk disembuhkan. Dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan mencari ajaran baru melalui Kristus. Wanita-wanita yang tidak dihargai mulai datang Bapak Ibu Saudara, untuk terbuka hati dan wawasannya melihat rupanya di tengah-tengah dunia yang tidak menerima kita, Yesus masih menerima kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan kamu cegah. Jangan kamu cegah." Ketika Yohanes melaporkan, ada orang usir setan kami cegah, karena mereka memakai namamu. Dia bukan kita, dia bukan kelompok kita. Yesus mengatakan jangan kamu cegah. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kata jangan kamu cegah, ini bukan nasihat. Pemakaian tanda baca seru di belakang jangan kamu cegah adalah respon spontan Yesus yang begitu keras, yang begitu dalam tegas, mengatakan bahwa memang dia bukan pengikut kita di dalam pengertian 12 murid terkenal itu, tetapi dia ada di pihak kita. Kalau dia berada di pihak kita, maka dia adalah kita, bukan mereka. Dan itulah yang Yesus ajarkan, sekurang-kurangnya ada 2 hal pokok di dalam pembacaan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ayat 38 sampai 48, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bukan mereka tetapi kita, pihak kita. Bukan mereka tetapi kita. Suatu hari ada pasangan yang lagi di mabuk asmara. Mereka berdua sedang naik sebuah becak lalu berkeliling Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Yogyakarta di daerah Malioboro, banyak orang nyewa becak di situ lalu bawa keliling sekitar keraton.
membawa kita melihat batik, bakpia dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sepasang ini kemudian naik becak bersama. Namanya orang pacaran, hatinya menggebu-gebu dengan rasa cinta yang bergelora begitu panas. Lalu kemudian di becak itu sang lelaki bicara kepada wanita, mengeluarkan satu statement gombal. Dunia ini milik kita berdua, kata laki-laki itu. Saudara, wanita itu melihat laki-laki itu dengan penuh rasa sayang, karena manis sekali perkataan laki-laki itu. Lalu wanita itu tersenyum bahagia sekali, lebih bahagia ketimbang menerima bunga dan coklat. Lalu kemudian tukang becak yang gayu becak itu tiba-tiba nyeletuk bertanya kepada mereka, "Mas, Mbak, saya ditaruh di mana kalau dunia ini milik kalian berdua?" Lalu si pria itu balik belakang spontan menjawab tukang becak itu, "Maaf, Anda kos di sini. Dunia ini milik kami, dan kalaupun orang lain ada di sekitar kami, mereka kos di sini." Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan khotbah beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu tentang seorang wanita Sirofenesia, dia datang minta kepada Yesus kesembuhan daripada anaknya. Yesus berkata kepadanya, "Apakah anjing layak menerima apa yang orang Yahudi punya?" Saudara, waktu itu firman Tuhan pasti berkata kepada kita bahwa Yesus tidak bermaksud mengatakan wanita itu anjing. Tetapi dia mau katakan bahwa wanita di luar daripada engkau saja yang percaya kepadaku, aku sembuhkan anaknya, dan aku berkata bahwa iman sebesar ini tidak aku temukan pada siapapun. Dan Yesus mengatakan bahwa belajarlah daripada iman perempuan ini. Yang saya mau katakan bahwa 12 murid Yesus tidak selalu lebih benar daripada orang di luar lingkaran mereka, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus mengajarkan mereka melihat janda miskin yang bukan di dalam lingkaran para murid, tetapi memberikan hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata apa? Belajarlah dari dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh eksklusif, kita tidak boleh mengatakan kita lebih baik daripada orang lain, lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi Yesus justru menyuruh kita belajar daripada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling tidak diinginkan Yesus adalah perpecahan di antara para murid karena slogan kita dan mereka. Karenanya ajaran Yesus selalu diwarnai dengan kisah hospitalitas. Hospitality, penerimaan orang asing yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak kenal tetapi kita terima. Dengan kata lain, orang yang tidak kenal saja kita terima, apalagi orang yang kita kenal. Yesus pun kerap kali mengajarkan dan menceritakan tentang hal ini kepada mereka. Bahwa bukan mereka tetapi kita, orang Yahudi yang dirampok lalu ditolong oleh orang Samaria. Dan wanita Samaria yang datang pada Yesus minta air. Lalu Yesus memberikan dan Yesus diberikan air itu. Atau menumpang di rumah Sakeus, orang berdosa itu. Atau Yesus membenarkan si pemungut cukai ketika melihat orang Farisi yang berdoa menengadah dan pemungut cukai itu memukul dadanya. Lalu kemudian orang Farisi itu membedakan dia dengan orang di belakangnya. Yesus mengatakan justru orang yang di belakang itu dibenarkan, orang di depan itu disalahkan. Dan Yesus mengajarkan minggu lalu kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir, dan orang yang paling belakang akan menjadi yang terdahulu. Karena sifat egois dan eksklusif yang merasa diri lebih baik daripada orang lain. Atau menyembuhkan orang kusta yang dianggap najis oleh sebagian besar orang pada saat itu. Lalu mereka berbisik-bisik, itu orang berdosa, kenapa Yesus menumpang, kenapa Yesus menyembuhkan, dan kenapa Yesus mengasihi. Saudara, pada intinya kita semuanya adalah satu tubuh di sini. Sehingga konsep mengajarkan pembedaan kita dan mereka sudah harus dibuang jauh-jauh dari iman seorang Kristen. Kita harus membuang jauh-jauh pemikiran pembedaan secara khusus ketika kita melihat diri kita lebih baik, lebih penting daripada orang lain. Selalu saya katakan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam gereja
Tidak ada orang yang lebih berjasa satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang di dalam gereja harus mengatakan bahwa kalau saya tidak ada, gereja ini tidak ada. Saya selalu pun mengatakan bahwa sebagai orang Kristen kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah melayani 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lalu kita berkata bahwa saya lebih berharga daripada orang lain. Yesus mengatakan apabila kamu sudah melayani, selalulah katakan pada dirimu kamu hamba yang tidak berguna. Karena jikalau saudara dan saya sudah mulai menghitung jasa, maka konsep kita dan mereka akan muncul di permukaan. Dalam iman Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan untuk menjadi pribadi tanpa tembok. Karena yang bertembok itu hanya rumah dan gedung-gedung pertemuan. Tetapi pribadi dalam berelasi kita tidak boleh membangun sebuah tembok. Saya bukan bicara tentang tanpa rahasia di antara kita. Bukan tembok-tembok yang isinya rahasia. Tetapi yang saya maksud adalah ketika kasih penerimaan, sapaan, dukungan terhadap sesama, ini tidak boleh ditahan. Ini untuk semua orang, untuk sesama kita. 12 murid Yesus tidak akan mampu menjalankan misi Yesus tanpa pelayanan orang lain, saudara. Kita semua butuh kebersamaan, saling mendukung dan saling mengasah. Kalau di dalam satu rumah saja anak bersikap kurang ajar terhadap orang tua, rumah itu seperti neraka. Ketika rumah itu seorang ayah dan ibu tidak saling berbicara, rumah itu seperti neraka. Ketika saya mengajar di sekolah Kristen, ada satu anak murid kami perempuan cantik sekali di Manado, Bapak Ibu Saudara. Dia menangis luar biasa. Dia berkata apa? Dia berkata papa dan mama ke gereja, bisa semobil ke gereja, tertawa bersama di bangku gereja, menyapa orang lain dengan shalom dan haleluya. Tetapi begitu sampai di rumah mereka tidak ngobrol, mereka tidak bicara satu dengan yang lain, mereka pencitraan apa yang nampak baik saja tetapi integritas mereka tidak nampak di permukaan. Karena satu dengan yang lain tidak mau saling mengalah, yang satu memikirkan bahwa dia benar, yang satu tidak. Sang ibu mengatakan, Pak kamu bisa begini karena gua kaya lu miskin dulu. Tapi kita disatukan, lalu kamu beruntung mendapatkan saya dan lain sebagainya. Anak ini mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa di rumah seperti neraka, tidak ada kedamaian, tidak ada kehidupan. Dan jikalau ada pengkelompokan kita dan mereka, maka neraka itu pun akan terjadi di tengah-tengah kita. Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, di bumi seperti di surga. Saudara, ada 5 jari. 5 jari ini bertengkar Bapak Ibu Saudara. Ini kisah yang sudah klasik sekali. 5 jari ini bertengkar siapa yang paling baik di antara mereka. Lalu si jari telunjuk ini berkata begini. Di antara kalian berempat atau kita berlima, saya yang paling berkuasa. Walaupun saya lebih pendek sih daripada jari tengah. Tapi kalau saya tunjuk, semuanya orang melihat ke situ. Kalau saya tunjuk ke sana, semua orang melihat ke sana. Kalau saya tunjuk ke atas, semua orang melihat ke atas. Saya paling berkuasa. Jari tengah tidak mau kalah Bapak Ibu Saudara. Dia bilang walaupun engkau berkuasa, tetapi yang dilihat saya, kalau rapetin saya yang dilihat dari samping. Saya paling tinggi, paling hebat, paling diberkati. Kalian mah pendek-pendek semua. Jari manis tidak mau kalah Bapak Ibu Saudara. Jari manis berkata kalau di dalam pernikahan sayalah yang paling dicari orang. Dikasih cincin dan orang mengukur saya ketika ada pemberkatan. Saya manis, saya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, yang jempol ini tidak mau kalah. Yang jempol berkata saya paling pendek di antara kalian. Memang saya ini gendut, saya ini kurang lincah. Tapi yang paling disukai justru saya. Bukan karena saya lucu. Memang saya ditakdirkan disukai orang. RCTI pun pakai jempol. Bapak Ibu Saudara, si kelingking ini diam. Dia kemudian berkata kepada 4 rekannya yang lain, saya pun tidak mau kalah.
Kenapa? Karena walaupun kelihatannya saya kurang berfungsi, tetapi saya dibutuhkan. Yang keempat ini berkata, kamu itu bisa apa toh? Si kelingking berkata, kalau engkau korek kuping, pakainya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara korek kuping pakai jempol. Pasti kelingking. Saudara, apa yang Tuhan ciptakan taruh di tubuh kita sebenarnya sudah berbicara tentang kesatuan kita. Kalau orang berkata Hamzah yang mana? Saya angkat tangan saya. Lalu orang berkata itu bukan Hamzah, itu tangannya Hamzah. Saya angkat lagi kepala saya. Dia bilang itu bukan Hamzah, itu kepala. Lalu Hamzah yang mana? Semuanya Bapak Ibu Saudara. Gereja yang mana? Murid Kristus yang mana? Semuanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semuanya orang yang punya visi dan misi sama seperti Kristus. Itulah kita. Melakukan sesuatu bersama-sama. Saudara, di dalam ayat 49 sampai 50, Yesus kemudian mengatakan bahwa murid Yesus sedang di dalam proses garam asin. Semuanya akan kena api, Bapak Ibu Saudara. Pada teks kita kelihatannya mereka masih agak hambar. Mengapa? Karena mereka tidak menjadi perasa dunia atau masih sedikit menjadi perasa pada sebuah makanan. Garam itu harus asin, garam itu harus berhasil dengan ukuran yang tepat, dengan rasa yang mantap untuk kemudian memberi rasa kepada makanan. Tetapi kalau garam itu sedikit maka makanan itu akan menjadi hambar. Lalu kemudian tidak terasa asinnya sama sekali. Dan kalau 12 murid ini hanya melayani mereka sendiri, melayani orang lain dengan jumlah cuma 12 orang, maka dunia ini tidak akan merasa asinnya sebuah garam. Atau mereka tidak akan melihat kemuliaan dan pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan manapun kita harus saling bergantung. Kita harus saling bersatu, kita harus saling mendukung satu dan yang lain. Tidak boleh seorang pendeta pada saat yang bersamaan juga menjadi kolektan, pada saat yang bersamaan juga menjadi pemusik. Atau seorang kolektan pada saat yang bersamaan dia menyambut tamu, lalu kemudian dia menjadi paduan suara, setelah itu dia baca warta jemaat. Tidak bisa. Kita membutuhkan orang-orang yang lain untuk melayani bersama-sama, dan itu harus betul-betul dengan rendah hati. Menyadari fungsi masing-masing, menghilangkan eksklusivitas yang ada, saling menerima di dalam hospitalitas kita, kekurangan dan kelebihannya. Kita sama di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seperti itu, garam yang mengasingkan dunia ini, ayat 49 Yesus mengatakan karena setiap orang akan digarami dengan api. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap kita akan digembleng untuk belajar menerima orang yang berbeda dengan kita. Sehingga kita tidak bisa mengatakan dia menjengkelkan, dia parah, dia tidak bisa apa-apa dan lain sebagainya. Kita harus tetap mendoakan dia dan mengajak terus menerus untuk melakukan pelayanan Tuhan bersama-sama. Dan tidak mengelompokkan orang malas itu satu kelompok pemalas semua, satu kelompok tidak bertalenta semua. Kita satu, sama. Kita bukan jemaat Korintus waktu ditegur Paulus. Kita adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Itu jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara dan saya perhatikan jemaat mula-mula, tidak ada kita dan tidak ada mereka. Semuanya kita. Rasul-rasul yang dulu eksklusif di dalam Kisah Para Rasul, mereka bersatu. Artinya mereka sudah belajar bahwa apa yang Yesus inginkan mereka lakukan, yaitu kita ini mereka aplikasikan, ejawantahkan di dalam kehidupan mereka bergereja, sehingga muncullah jemaat mula-mula yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang miskin ditolong bersama-sama, yang sakit dikunjungi bersama-sama, yang patah hatinya dihiburkan bersama-sama, semuanya bersama-sama. Dan lebih dalam daripada itu Bapak Ibu Saudara, kita
bukan cuma orang Kristen dan orang Kristen, tetapi mereka yang melayani kemanusiaan, mereka yang memberikan diri untuk hidup bersama, itu adalah kita. Beberapa tahun yang lalu saya menyampaikan firman di rumah sakit di Kota Paraan. Ketika sudah menyampaikan firman di rumah sakit itu, maka anak-anak panti asuhan dari sebuah kota di Ambarawa diundang juga untuk menyanyi di situ. Lalu kemudian mereka menyanyi di hari Paskah itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mereka bermain drama bagaimana mereka kehilangan orang tua. Bahkan ada anak yang ditaruh di depan pintu panti asuhan itu. Lalu kemudian owner dari panti asuhan itu mengambil anak itu, membesarkannya begitu rupa. Dan itu mereka adegankan semuanya. Mereka menyanyi lagu dan menggugah hati melihat anak-anak yang tanpa orang tua. Bapak Ibu Saudara, anak itu bisa bersyukur. Itu sebabnya kalau ada anak remaja, anak pemuda yang melihat tayangan ini, hormatilah orang tuamu dengan baik. Banyak orang merindukan orang tuanya, tapi tidak ada. Kalau saudara masih punya orang tua, cintai dia, jangan kurang ajar sama orang tua. Bapak Ibu Saudara, setelah mereka menyanyi lagu-lagu itu, saya bertemu dengan pemimpinnya, owner daripada panti asuhan itu. Masih muda. Lalu kemudian saya bertanya sama dia, Anda hebat. Anda adalah seorang Kristen yang melakukan dan mengajarkan anak-anak menyanyi lagu yang begitu baik. Bapak Ibu Saudara, owner ini berkata bahwa di panti asuhan kami tidak hanya Kristen tetapi ada beberapa agama. Saya terkejut Bapak Ibu Saudara. Loh, Anda bukan panti asuhan Kristen? Bukan. Anak-anak yang menyanyi itu bukan juga semua Kristen. Lalu saya mulai khawatir Bapak Ibu Saudara. Saya tanya sama dia, maaf, apakah Anda seorang Kristen? Dia mengatakan bukan, kaget saya. Kekhawatiran saya betul-betul terjadi. Dia bukan Kristen dan saya salah bertanya tadi. Salah mengeluarkan statement yang mengatakan Anda seorang Kristen yang baik. Lalu kemudian saya menjadi lebih kagum sama orang ini. Saya bertanya lagi kepada dia, bagaimana Anda bisa mendidik anak Kristen menjadi Kristen? Dan yang bukan Kristen mengenal apa itu Kristen. Dan Anda membawa mereka menyanyikan lagu-lagu Paskah. Bapak Ibu Saudara, orang itu senyum dan menjawab, Pak, kalau pelangi satu warna itu tidak indah. Kalau pelangi cuma satu warna bukan pelangi. Kalau pelangi itu bermacam-macam warna dan ada di langit, itu baik sekali. Saya diam Bapak Ibu Saudara. Inilah yang mungkin dikatakan kita, bukan mereka. Luar biasa. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, murid Yesus tidak mencegah orang yang usir setan itu. Seharusnya Yohanes tidak melaporkan itu kepada gurunya Yesus Kristus bahwa kami cegah orang itu. Di dalam ayat 38 seharusnya mereka memberi informasi kepada Yesus seperti ini. Tuhan, kami telah melihat orang mengusir setan demi namamu dan kami mengapresiasi orang itu karena orang itu adalah hasil pelayanan kita dan kami mendukungnya, kami memberikannya support dan kami saling berdoa, kami saling berdiskusi, kami makan bersama dan kami saling mendoakan guru satu dengan yang lain. Harusnya seperti itu. Bukan mencegah dengan mengatakan dia bukan kelompok kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita bersatu. Dan pada akhir perikop bacaan kita, Tuhan ingin kita berdamai. Dengan berdamai maka garam itu terasa asin. Dengan berdamai kita sedang menunjukkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dengan berdamai Bapak Ibu Saudara kita bisa berbaur satu dengan yang lain. Dengan berdamai Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat karya Tuhan satu hari demi satu hari terjadi di dalam hidup kita. Dengan berdamai Bapak Ibu Saudara dan dampaknya akan menjadikan dunia ini kita dan tidak ada lagi mereka. Bagaimana dengan kita?
Apakah di dalam pelayanan kita masih ada kata mereka? Adakah sifat egois dan eksklusif masih melekat dalam relasi kita terhadap sesama kita? Mari kita, saudara, pada hari ini menjadi garam yang memiliki rasa, menghargai orang lain dan hidup berdamai, rendah hati, memiliki sifat hospitality, dan juga tidak eksklusif, menerima orang lain seperti menerima diri sendiri. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita dan kita bersaat hening. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan kita persiapan perjamuan kudus pada tanggal 3 Oktober 2021. Kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan dan akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dan dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan perjamuan kudus mendatang. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih karena firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup berdampingan dengan orang lain, sesama kami, baik yang seiman maupun yang tidak seiman dengan kami. Saling menghargai dan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami bersama, sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan di tengah-tengah kami. Bersyukur Tuhan untuk GKI Kelapa Cengkir. Biarlah Tuhan juga menolong setiap mereka yang melayani di dalam gereja-Mu.
bahkan juga anggota jemaat, simpatisan, bahkan tamu yang datang, selalu mendapatkan berkat rohani yang berkelimpahan di dalam hidup mereka. Yang susah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sungguh-sungguh mencari Engkau mendapatkan, dan nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan mereka yang sakit, supaya Tuhan juga tolong memberkati setiap mereka. Tanggal 3 Oktober nanti akan dilakukan perjamuan kudus. Tuhan juga siapkan hati setiap kami untuk dapat menerima roti dan anggur dengan hati yang penuh damai. Karena kami berdamai dengan keluarga kami, sesama kami, bahkan dengan diri kami sendiri. Kami serahkan pemerintahan pusat sampai daerah ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena jumlah COVID sudah mulai melandai. Namun kami tidak boleh lengah, kami terus minta hikmat dari Tuhan supaya memberikan kami hikmat untuk bisa menjaga diri masing-masing dan pada akhirnya boleh melayani juga dengan baik. Gereja-gereja Tuhan dibukakan kembali dan jemaat bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati dunia ini, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nas persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh alam diterangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Apapun juga kita lakukan di dalam tugas dan tutur kata, kita lakukan di dalam Tuhan sambil bersyukur kepada Allah. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami pada hari ini. Kami masih bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, semoga firman-Mu ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga mau berdoa dan bersyukur Tuhan atas segala berkat yang sudah Kau limpahkan pada kami. Dan inilah Tuhan, ungkapan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami berikan padamu. Ajarkan kami Tuhan supaya kami dapat mengelola persembahan yang telah Kau berikan sebagai berkat pada kami, untuk kami bisa juga berbagi kepada sesama kami, terutama bagi sesama kami yang membutuhkan. Kami mau menyerahkan Tuhan doa dan syukur kami pada hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan selalu dan senantiasa. Berjalan seperti Tuhan ajarkan kita berjalan, dan nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Syukur kepada Allah. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.